Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Wadul Umah dengan MPM 19010, Risma Handayani dengan MPM 19041, Lia Nuraini dengan MPM 19231, Cynthia Dwi Cahyani dengan MPM 19202 akan menampilkan video mengenai perencanaan sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai gambaran tentang memperkirakan keadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan secara efisien dan efektif untuk membantu mencapai tujuan suatu organisasi atau instansi. Program-program kegiatan kepegawaian perlu ditetapkan oleh manajemen sumber daya manusia, di antaranya ialah kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Perkembangan kebirokrasian semakin berkembang pesat sehingga menuntut instansi untuk dapat melakukan perbaikan di berbagai sektor dalam mencapai tujuan, di antaranya dalam hal perencanaan sumber daya manusia. Pegawai yang direkrut haruslah orang-orang yang berkualitas dan berkomitmen terhadap tugas pekerjaannya, berinovatif, memiliki sikap perjuangan, pengabdian, berdisiplin. Begitupun dalam hal pemindahan atau penempatan pegawai harus dengan perencanaan yang matang sehingga mereka yang dipindahkan benar-benar sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Selain dari itu, pemindahan pun benar-benar dilakukan dari yang kelebihan pegawai ke yang kekurangan pegawai. Selanjutnya adalah studi kasus perencanaan sumber daya manusia perusahaan X. Perusahaan X adalah pelaksana bidang pekerja umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk menjadikan Kabupaten Karawang yang dapat memberikan fasilitas penciptakaryaan kepada penduduk Kabupaten Karawang dengan memberikan peningkatan fasilitas prasarana dan sarana permukiman yang baik, penanggulangan kebersihan dan pemeliharaan taman kota, serta membangun fasilitas perkotaan yang memadai, dan fasilitas umum, serta dengan meningkatkan tuntutan masyarakat Kabupaten Karawang setara dengan lajunya kesejahteraan. Kondisi perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan pada perusahaan PTX masih belum berjalan secara optimal. Kriteria 1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 2. Menjamin ketersediaan tenaga kerja masa kini maupun masa depan. 3. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. 4. Menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, penintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 5. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi dan pensiun karyawan. 6. Menjadi dasar dalam penilaian karyawan. Penyebab 1. Kebutuhan pegawai baru di dalam perusahaan tidak bisa dipastikan walaupun sudah direncanakan sebaik-baiknya. 2. Keterampilan atau keahlian yang diperlukan pada perusahaan X diperlukan pada Kabupaten Karawang. Beberapa keahlian dipandang masih kurang personilnya yang diperlukan oleh perusahaan X, seperti ahli perencanaan, ahli gambar bangunan dan tata ruang kota, ahli tata kota, pengemudi, ahli reaksi cepat dalam pemadam kebakaran, ahli penyuluhan, ahli mekanik kendaraan, dan lain-lain. Program pengembangan karyawan pada perusahaan X Kabupaten Karawang tidak mengadakan diklat pegawai sebagai sarana pengembangan pegawai, akan tetapi hanya mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti diklat atau bintek yang sudah diprogramkan oleh BKD. 4. Interaksi antar pegawai yang saling bersaing mempertahankan posisinya dalam ruang lingkup pekerjaannya di perusahaan tersebut. Akibat 1. Pada proses penempatan jabatan pada perusahaan X di Kabupaten Karawang, banyak karyawan yang tidak sesuai dengan penempatan karena alasan karyawan itu sendiri ataupun karena alasan perusahaan. 2. Perusahaan X tidak ada kewenangan untuk melakukan penarikan atau seleksi, akan tetapi perusahaan hanya mengajukan kepada BKD kebutuhan pegawai yang harus ditarik dan diseleksi. Ketiga, pegawai perusahaan X tidak ada berpengaruh oleh mutasi sebab mutasi adalah hal yang biasa dan mutasi ini telah diatur oleh BKD untuk mengatasi masalah kelebihan ataupun kekurangan pegawai.
Pertama, sub bagian kepegawaian. Perusahaan X perlu menempatkan pegawai dengan tepat, sesuai dengan job dan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, sehingga pegawai tersebut dapat bekerja dengan maksimal. Pimpinan tidak perlu mendiskriminasikan pegawai karena alasan perbedaan umur, jenis kelamin, dan masa kerja. 2. Pegawai-pegawai yang berpotensi seperti tenaga-tenaga teknis yang keahlian dan keterampilan di bidang keciptakaryaan agar tetap dipertahankan, artinya tidak dimutasi ke dinas lain. Meskipun dimutasi karena tuntutan karir, perlu adanya penggantian pegawai baru yang keahliannya dan keterampilannya sama. 3. Dalam hal perekrutan pegawai, perusahaan X perlu mempersiapkan perencanaan kebutuhan keterampilan dan keahlian pegawai secara matang untuk diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah, sehingga dapat memudahkan BKD dalam perekrutan atau pemutasian pegawai. Kemudian pimpinan semua bidang atau bagian pun perlu dilibatkan karena merekalah yang mengetahui kebutuhan pegawai yang akan direkrut. 4. Agar produktivitas pegawai yang ada di perusahaan X tetap eksis atau bahkan menjadi meningkat, maka perlu penambahan tenaga-tenaga ahli seperti ahli gambar bangunan dan tata ruang kota, ahli tata kota, pengemudi, ahli reaksi cepat dalam pemadaman kebakaran, ahli penyuluh keciptakaryaan, ahli mekanik kendaraan, ahli teknik lingkungan, ahli penanggulangan bencana, ahli IT, ahli pengadaan barang dan jasa. Tindak lanjut. Perencanaan sumber daya manusia di perusahaan X hendaknya dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi kerja. Kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah yang pertama, kuantitas SDM pada perusahaan X didasarkan pada bahwa kuantitas SDM yang ada di perusahaan X yaitu kebutuhan sudah sesuai dengan ketersediaan perusahaan X, masih kekurangan pegawai yang mempunyai keahlian dan keterampilan baik yang bersifat formal ataupun informal. Kualitas SDM pada perusahaan Kabupaten Karawang didasarkan pada bahwa para pegawai sudah memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaannya, maka sudah maksimalnya mereka bekerja. 2. Jaminan ketersediaan tenaga kerja sepanjang waktu pada perusahaan X berdasarkan bahwa Dinas Cipta Karya tidak dapat menjamin ketersediaan pegawai karena yang menentukan adalah BKD. Yang ketiga, pedoman penetapan program penarikan dan seleksi pada perusahaan X Kabupaten Karawang didasarkan bahwa perusahaan X tidak melakukan kegiatan penarikan dan seleksi. Yang berhak dalam ini adalah BKD. BKD sebagai pembina kepegawaian, akan tetapi dinas hanya mengajukan kepada BKD kebutuhan pegawaian yang Y yang harus ditarik dan diseleksi. 4. Program perkembangan karyawan pada perusahaan X Kabupaten Karawang didasarkan bahwa demi kelangsungan suatu instansi dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan selalu eksis di setiap perkembangan zaman, akan tetapi perusahaan X tidak melakukan berbagai program pengembangan. Yang melakukan adalah Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan perusahaan X hanya mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti program. Sekian video yang kami tampilkan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan.